Seorang gadis cantik naik ke panggung wisuda sambil menggendong bayi. Semua mata langsung tertuju padanya. Bisik-bisik menyebar cepat, menebak-nebak aib yang selama ini disembunyikan. Tapi saat ia mulai bicara, seluruh ruangan mendadak terdiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita fiksi yang seru dan penuh makna. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Di tengah barisan toga yang rapi dan musik gembira yang mengalun, sosok Alia mencuri seluruh perhatian. Aula besar yang sejak tadi riuh oleh suara siswa dan orang tua mendadak seperti melambat, seolah semua orang menoleh bersamaan ke arah gadis di ujung pintu masuk. Ia melangkah pelan, mengenakan jubah hitam kebesaran wisuda yang sedikit kebesaran di tubuhnya yang kurus, dengan topi persegi yang miring sedikit karena tertarik ke depan oleh gendongan bayi mungil di dadanya. Bayi itu tertidur. Pipinya menempel di dada Alia yang bergetar pelan oleh napas gugup. Langkah Alia mantap, tapi wajahnya tegang. Ia menunduk sepersekian detik saat melewati deretan orang tua yang menatapnya lama, lalu kembali menatap ke depan tanpa senyum, tanpa bicara, tanpa ragu. Beberapa ibu di bangku barisan tengah mulai berbisik. "Itu anak siapa?" tanya salah satu. "Masa bawa bayi ke wisuda?" sahut yang lain. Seorang ayah yang duduk dekat kamera perekam acara memicingkan mata. "Apa dia hamil muda?" bisiknya pelan ke istrinya. Di sudut aula, dua siswa laki-laki saling meninju pelan sambil tertawa kecil, tapi langsung diam saat melihat wajah dingin Alia yang melewati mereka tanpa melirik sedikit pun. Cahaya matahari sore menembus tirai jendela tinggi, membuat wajah Alia terlihat kontras. Mata yang sayu, dagu yang tegas, dan kening yang berkeringat. Langkah Alia pelan, tapi pasti. Tangannya menggenggam bagian bawah gendongan bayi yang sedikit longgar. Ia merapatkan posisi si kecil, memastikan kepala adiknya tidak goyang saat ia melangkah di lantai aula yang dipoles mengkilap. Suara musik piano yang dimainkan oleh siswa kelas sebelah mengalun ringan, tapi bagi Alia, irama itu terdengar seperti gema yang jauh, karena di kepalanya hanya ada satu suara, degup jantungnya sendiri yang begitu keras, seperti akan pecah. Ia sempat menarik napas dalam-dalam, tapi hanya sekali. Setelah itu, ia hanya ingin satu hal, duduk, diam, dan melewati hari ini dengan tenang. Seorang panitia mendekat, berbisik ragu, "Mbak, itu bayinya." Alia menatap mata petugas itu tanpa berkata apa-apa. Tatapannya cukup menjawab. Petugas itu mundur setengah langkah, lalu mengangguk pelan. Ia tidak tahu harus berkata apa, jadi ia pun pergi begitu saja. Alia terus berjalan. Kakinya terasa ringan, sekaligus berat. Semua orang melihatnya, tapi tak ada satupun yang tahu siapa dia, atau apa yang sudah dia lewati. Mereka hanya melihat permukaan, seorang gadis muda dengan bayi, yang tampaknya datang ke acara yang salah, atau dengan cara yang salah. Tapi Alia tahu ini bukan momen untuk menjelaskan. Belum. Ini bukan waktunya membela diri, atau mengubah pandangan orang. Belum. Karena bagi Alia, hari ini bukan tentang mereka. Bukan tentang membuktikan apa-apa. Ini tentang satu hal. Ia berhasil sampai sejauh ini. Dengan bayinya. Dengan seluruh luka dan lelah yang tak pernah ia tunjukkan. Ia menarik napas pelan, menatap kursi di deretan depan yang telah disiapkan khusus untuknya. Rafa, adiknya, menggeliat pelan di dadanya. Tapi masih tertidur. Hening. Seolah tahu, hari ini penting. Alia mengeratkan pelukan. Lalu ia duduk. Kursinya tepat di ujung deretan paling depan. Ia meluruskan punggung, menyisir poni dengan jari. Tatapannya masih ke depan. Wajahnya tetap tanpa senyum. Tapi di balik matanya, ada sesuatu yang siap pecah. Ia bisa merasakannya. Tapi ia tahan. Karena sebentar lagi, mikrofon akan berpindah ke tangannya. Dan saat itu datang, tidak akan ada satupun orang di aula ini yang bisa berpaling. Semua bermula setahun sebelumnya, saat ibunya meninggal mendadak usai melahirkan adik laki-lakinya, Rafa. Pagi itu seharusnya jadi awal baru bagi mereka.
Tapi yang datang justru sunyi dan kabar duka. Alia masih duduk di bangku kelas 11 waktu itu, dan dalam satu malam, ia harus jadi orang dewasa yang tak pernah ia siapkan. Ia berdiri lama di lorong rumah sakit, tak berkata apapun saat perawat keluar membawa selimut putih yang menggulung tubuh ibunya. Bibirnya kering, matanya merah, tapi tak menangis. Ia hanya menunduk, lalu menatap ke arah tangisan bayi yang menggema dari ruang bersalin. Tangisan itu kecil, tapi menggema sampai ke dalam kepalanya. Tak lama setelah itu, ayahnya pergi. Tanpa pesan, tanpa alasan. Hanya satu malam, pamit beli nasi goreng, lalu tak pernah pulang. Alia menunggu di depan pintu sampai pagi, menggendong Rafa yang rewel karena lapar. Esoknya, saat ia tanya ke warung sebelah, pemiliknya cuma menggeleng. Ayahmu lewat tadi malam, tapi buru-buru. Nggak sempat ngobrol, katanya. Sejak hari itu, Alia tahu, ia sendiri. Rumah kecil mereka di ujung gang mendadak terasa sangat besar. Sangat sepi. Tangisan Rafa menjadi satu-satunya suara yang membuat rumah itu tetap terasa hidup. Tapi di balik suara itu, Alia merasa jantungnya sendiri mulai melemah. Alia sempat ingin menyerah. Pernah suatu malam, ia duduk di lantai dapur. Punggungnya bersandar di lemari es. Air matanya jatuh sendiri. Rafa menangis tak berhenti. Susu habis. Uang di dompet tinggal recehan. Ia menatap langit-langit gelap, lalu memejam. Aku capek," bisiknya pelan, seperti berharap ada yang menjawab. Tapi tak ada. Yang datang hanya suara nyamuk dan detak waktu. Ia bangkit dengan tangan gemetar, lalu membuka kulkas kosong itu, memastikan tak ada satupun botol yang bisa ia manfaatkan. Tapi begitu ia menoleh dan melihat Rafa meringkuk di kasur tipis di ruang depan, Alia berdiri lagi. Pelan, tapi pasti. Sambil tetap sekolah, Alia mulai kerja apa saja. Ia bantu cuci piring di warung makan siang dekat sekolah, lalu lanjut jaga toko kelontong milik tetangga saat sore. Kalau sedang butuh uang lebih, ia ikut bantu jadi juru parkir di minimarket. Rafa selalu ia bawa. Kadang ditaruh di dalam kardus bekas yang dilapisi kain, kadang digendong pakai kain jarik yang sudah robek ujungnya. "Ini anakmu?" tanya orang-orang yang lewat. "Bukan. Adik saya," jawab Alia pendek. Setiap hari tubuhnya makin kurus. Matanya cekung. Tapi ia tetap datang ke sekolah, tetap duduk di kelas paling depan, dan tetap mengumpulkan tugas tepat waktu. Hanya satu hal yang tak pernah berubah. Ia tak pernah minta belas kasihan. Seringkali ia menerima sindiran. Suatu pagi, saat sedang menyapu halaman warung sebelum buka, seorang ibu tetangga lewat sambil melirik ke keranjang bayi yang diletakkan di pojok. "Kamu masih muda. Jangan egois. Kalau nggak bisa urus bayi, titip aja di panti," katanya. Alia diam, tapi tangannya berhenti menyapu. Ia menoleh perlahan. Wajahnya datar, tapi matanya tajam. "Kalau ibu punya anak, ibu mau ditinggal di panti?" tanyanya pelan. Ibu itu terdiam, lalu melanjutkan langkah tanpa jawaban. Alia kembali menyapu. Tapi kali ini, napasnya lebih berat. Karena setiap kata yang menyentuh Rafa, terasa seperti menampar dirinya sendiri, dan membuat tekadnya makin keras. Namun di balik semua itu, ada satu keputusan yang belum pernah ia ucapkan ke siapapun. Di sekolah, Alia selalu tampil biasa. Rambutnya selalu diikat rapi, seragamnya selalu bersih meski warnanya sudah mulai pudar. Ia duduk di bangku ketiga dari depan, selalu mencatat dengan rapi, dan tak pernah absen mengumpulkan tugas. Tapi di balik wajah tenangnya, ada mata yang sering menatap kosong ke jendela saat guru lain sedang menjelaskan. Teman-temannya tidak banyak yang dekat. Alia bukan tipe yang suka bercerita. Ia datang, belajar, lalu pulang cepat-cepat. Tidak pernah ikut kegiatan sore, tidak pernah nongkrong di kantin. Baginya, waktu adalah hal paling mahal yang tidak bisa dibuang sembarangan. Tapi Bu Rina, wali kelasnya, PK, sudah lebih dari 10 tahun ia mengajar, dan ia tahu,
Ada murid-murid yang menyimpan beban tapi terlalu kuat untuk minta tolong. Alia salah satunya. Bu Rina memperhatikan dari jauh. Ia lihat mata Alia yang lelah, caranya menolak saat ditawari istirahat, dan seringkali makan sendirian di pojok belakang kelas. Lalu, perlahan, Bu Rina mulai mendekat. Tidak dengan tanya-tanya, tapi dengan hal-hal kecil. Suatu siang, ia menghampiri Alia di ruang kelas kosong saat jam istirahat. "Kamu belum makan ya?" tanyanya lembut sambil menyodorkan kotak bekal. Alia menggeleng cepat. "Sudah, Bu. Tadi di rumah." Tapi suara Alia lirih, dan perutnya justru berbunyi pelan. Bu Rina hanya tersenyum. "Ini sisa bekal ibu kok. Kalau nggak dimakan nanti basi." Alia ragu sejenak, lalu menerima tanpa bicara. Ia membuka kotak itu pelan-pelan, lalu makan dengan kepala sedikit tertunduk. Bu Rina tidak menunggu jawaban atau ucapan terima kasih. Ia hanya duduk di sebelahnya. Diam. Kadang diam justru lebih menyentuh dari 1000 kalimat. Sejak saat itu, Bu Rina sering muncul di momen-momen tak terduga. Kadang berpura-pura lupa buku di kelas dan kebetulan menemani Alia pulang. Kadang bilang sedang lewat dan menawarkan tumpangan. Alia selalu menolak halus. "Saya nggak apa-apa, Bu. Rumah saya dekat." Tapi Bu Rina tidak menyerah. Ia tahu butuh waktu untuk masuk ke dalam hati orang yang terbiasa menutup diri. "Ibu cuma lewat kok. Sekalian aja," katanya pelan. Di dalam mobil, mereka sering diam lama. Tapi itu bukan diam yang canggung. Itu diam yang perlahan mulai nyaman. Awalnya Alia tetap menjaga jarak. Ia takut terlalu dekat, takut berharap, takut dikecewakan. Tapi setiap kali Bu Rina menyodorkan makanan, atau sekadar menyapa pelan di pagi hari, ada sesuatu di dalam hati Alia yang mulai berubah. Perhatian itu tidak berisik, tapi terasa. Dan lama-lama, dinding yang selama ini ia bangun sendiri mulai retak. Suatu sore, saat Bu Rina mengantar Alia pulang karena hujan turun deras, mobil mereka berhenti di depan gang rumah. Alia tidak turun. Ia menatap keluar jendela, lalu berkata pelan, "Bu, saya boleh cerita sesuatu?" Bu Rina hanya mengangguk pelan. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, sejak ibunya meninggal, Alia mulai bicara. Tapi belum semuanya. Karena ada satu hal yang masih ia simpan rapat-rapat. Seminggu sebelum wisuda, kabar itu mulai menyebar pelan-pelan dari ruang guru ke grup orang tua murid. Katanya, Alia akan membawa bayi saat naik ke panggung menerima ijazah. Tidak semua percaya, tapi cukup banyak yang langsung bereaksi. Di ruang guru, ada yang berbisik sambil menyipitkan mata. "Masa iya? Dia kan masih sekolah." Sementara di grup WhatsApp wali murid, mulai bermunculan komentar. Ada yang bilang itu memalukan. Ada yang khawatir jadi contoh buruk. Ada juga yang langsung menekan kepala sekolah agar mengambil tindakan. Semua bergerak cepat. Dan dalam sehari, Alia dipanggil ke ruang kepala sekolah. Pagi itu cuaca mendung. Langit kelabu, angin kencang meniup tirai kelas. Saat Alia dipanggil lewat pengeras suara, langkahnya pelan. Ia tahu ada yang tidak beres. Di ruang kepala sekolah, suasananya tegang. Kursi disusun rapi. Beberapa guru duduk ikut menyimak. Kepala sekolah membuka pembicaraan dengan nada lembut tapi tegas. "Kami sudah dengar kabar tentang rencanamu membawa bayi saat wisuda," katanya. Alia menunduk. "Itu bukan rencana, Pak. Itu pilihan." Seorang guru lain menyela. "Tapi Alia, ini acara resmi. Banyak tamu. Jangan sampai jadi perhatian yang salah." Alia menggigit bibir bawahnya. Ia tak menjawab, tapi matanya mulai basah. Sepulang dari sekolah, Alia memeluk Rafa lebih lama dari biasanya. Ia duduk di lantai ruang tengah, menggoyang-goyangkan kaki sambil menatap adiknya yang tertidur di atas tikar. Ia menangis pelan. Bukan karena marah, tapi karena lelah. Lelah menahan diri. Lelah terus-menerus dianggap beban. Di luar,
Hujan mulai turun. Air menetes dari atap bocor. Tapi Alia tetap diam. Lalu, Rafa terbangun. Matanya terbuka sedikit. Ia menggenggam jari Alia, lalu tertidur lagi. Di detik itu, sesuatu dalam diri Alia berubah. Ia usap air matanya, lalu berdiri dan menatap keluar jendela. Aku nggak akan mundur lagi, gumamnya. Keesokan harinya, Alia kembali ke sekolah. Ia datang lebih pagi, mengenakan seragam bersih, rambut disisir rapi, wajah tanpa ragu. Ia langsung menuju ruang kepala sekolah. Mengetuk pelan. Lalu masuk. Saya ingin bicara sekali lagi, katanya. Kepala sekolah menoleh. Sedikit terkejut. Saya sudah pikirkan baik-baik. Pak, kalau saya tidak bisa wisuda bersama adik saya rela tidak ikut sama sekali. Ruangan mendadak sunyi. Seorang guru menghela napas. Alia, kamu tahu ini rumit. Bukan kami tidak paham, tapi ini acara sekolah. Alia mengangguk. Saya mengerti, tapi ini hidup saya. Rafa bukan gangguan. Dia keluarga saya. Ucapan itu mengalir tanpa getar. Tegas, jelas. Wajah Alia datar, tapi matanya bicara. Ia tidak sedang meminta izin. Ia sedang mempertahankan hak. Setelah ia keluar, ruang kepala sekolah menjadi ruang diskusi. Ada yang tetap tidak setuju. Ada yang mulai mengangguk pelan. Bahkan Bu Rina, yang juga hadir, angkat bicara. Anak ini sudah cukup berjuang. Kalau sekolah tidak bisa menghargai itu, siapa lagi? Akhirnya, setelah hampir 1 jam, keputusan berubah. Alia diizinkan ikut wisuda. Syaratnya, ia harus memastikan semua tetap tertib, tidak mengganggu jalannya acara. Tapi keputusan itu bukan akhir. Justru jadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari wisuda tiba. Pagi itu, langit cerah tapi udara dingin menyusup masuk lewat celah jendela aula. Di dalam, kursi-kursi sudah penuh. Para orang tua berpakaian rapi, beberapa sibuk memotret anaknya dari jauh. Musik instrumental mengalun pelan dari speaker. Di tengah semua kemeriahan itu, Alia duduk di barisan depan dengan toga biru tua dan bayi mungil yang tertidur dalam gendongan kain coklat lusuh. Rafa tenang di dadanya. Napasnya kecil dan teratur. Beberapa orang melihat ke arah mereka, berbisik pelan. Tapi Alia menunduk, sesekali membelai kepala adiknya, mencoba mengatur napas. Di kursi belakang, Bu Rina memperhatikannya diam-diam sambil mengepalkan tangan di pangkuan. Saat namanya dipanggil untuk maju memberikan pidato sebagai lulusan terbaik, Alia berdiri pelan. Langkahnya mantap. Ia naik ke panggung dengan Rafa masih dalam gendongan. Sorot lampu panggung membuat wajahnya terlihat jelas. Tegang, tapi tidak gentar. Mikrofon sudah siap di depannya. Ia menatap ke arah para guru, teman-temannya, dan para orang tua. Aula mulai hening. Tidak ada lagi suara bisik-bisik. Semua mata tertuju padanya. Alia memegang mikrofon dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menahan kepala Rafa agar tetap nyaman di dadanya. Ia membuka mulut, suaranya tenang, meski lehernya tampak bergerak naik turun menahan gugup. Selamat pagi semua, katanya. Hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya sebagai Alia, murid dari kelas 12 IPA, tapi juga sebagai seorang kakak yang selama setahun ini belajar bertahan. Ia berhenti sejenak, matanya menyapu ruangan. Suasananya makin sunyi. Setahun lalu, ibu saya meninggal setelah melahirkan adik saya. Tak lama, ayah saya pergi. Dan saya tinggal sendiri bersama bayi kecil yang bahkan belum bisa membuka matanya dengan sempurna. Beberapa guru mulai saling pandang. Dari sudut aula, terdengar satu isakan kecil. Alia melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Saya kerja sambil sekolah. Saya nyuci piring, jaga warung, ngerjain PR sambil dengerin Rafa nangis. Ia menunduk sebentar, lalu menarik napas panjang. Selama ini saya diam.
Saya tahu banyak yang bertanya-tanya, bahkan menuduh. Tapi saya nggak pernah merasa perlu menjelaskan. Sampai hari ini. Ia mengangkat kepalanya, menatap langsung ke arah para orang tua yang duduk di barisan tengah. Bayi ini bukan anak saya, katanya perlahan. Dia adik saya. Dan dia, alasan saya tetap hidup. Tangannya yang memegang mikrofon mulai gemetar. Wajahnya merah. Tapi ia tidak mundur. Kalau saya bisa berdiri di sini, lulus sebagai murid terbaik, itu bukan karena saya lebih pintar. Tapi karena saya tidak pernah membiarkan penderitaan mengalahkan saya. Hening. Tidak ada yang bersuara selama beberapa detik setelah kalimat itu. Aula yang tadi penuh dengan kamera dan senyum lebar berubah menjadi ruang yang dipenuhi tatapan haru. Beberapa siswa mulai menyeka mata. Seorang ibu di baris kedua menunduk, menangis diam-diam. Kepala sekolah, yang sempat ragu minggu lalu, menatap Alia dengan wajah penuh penyesalan. Bu Rina menunduk dalam-dalam, tak mampu menyembunyikan tangisnya lagi. Lalu perlahan, satu tepuk tangan terdengar. Disusul yang lain. Sampai akhirnya seluruh ruangan berdiri, memberi tepuk tangan panjang, bukan hanya karena prestasi Alia, tapi karena keteguhan hatinya. Tapi di antara semua suara itu, Rafa tetap tidur nyenyak di dadanya. Dan Alia menunduk, mencium kening adiknya. Tepuk tangan belum berhenti, tapi cerita mereka belum benar-benar selesai. Pidato Alia bukan hanya membungkam prasangka, tapi juga membuka sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Jalan baru yang sebelumnya tak pernah berani ia impikan. Saat ia turun dari panggung, dengan mata sembab dan Rafa masih terlelap di dada, seorang pria parubaya dengan setelan rapi langsung mendekatinya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari sebuah yayasan pendidikan swasta yang bergerak membantu anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu. Suaranya hangat, tapi tegas. Kami ingin kamu kuliah, Alia. Penuh. Biayanya kami tanggung. Tapi kamu harus janji, jangan menyerah di tengah jalan. Alia tertegun. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa mengangguk pelan, lalu memeluk Rafa lebih erat. Tapi belum selesai sampai di situ. Sekolah pun ikut memberi kejutan. Di akhir acara, kepala sekolah naik ke panggung lagi, membawa plakat tambahan yang tak tertera di susunan acara. Penghargaan khusus untuk Alia, katanya sambil menahan suara. Atas ketekunan, keberanian, dan dedikasinya, bukan hanya sebagai murid, tapi sebagai manusia yang tidak menyerah. Semua berdiri dan kembali bertepuk tangan. Alia maju ke depan lagi, kali ini senyumnya lebih terbuka, matanya basah tapi penuh percaya diri. Beberapa guru menghampirinya satu persatu, menyalami, bahkan ada yang meminta maaf dengan bisikan pelan. Salah satu guru berkata lirih, "Kamu jauh lebih dewasa dari kami semua, Alia." Tapi justru disitulah Alia makin sadar bahwa apa yang ia hadapi selama ini tidak sia-sia. Setelah acara selesai, beberapa teman yang dulu sempat menjauh darinya kini mendekat. Ada yang menangis sambil meminta maaf. Ada yang hanya bisa memeluk tanpa berkata apa-apa. Alia tidak menyimpan dendam. Ia membalas pelukan mereka. Senyumannya tulus meski matanya masih merah. Salah satu temannya, Dira, yang dulu sering menghindar karena takut ikut terseret gosip, kini memeluk Alia erat dan berbisik. "Aku salah, ya? Maaf, aku pikir aku nggak tahu." Alia menggeleng pelan. "Nggak apa-apa. Sekarang kamu tahu." Suasana di halaman sekolah sore itu hangat meski matahari mulai turun. Tangisan dan tawa berbaur jadi satu. Tapi yang paling kuat terasa adalah kelegaan. Karena semuanya akhirnya terbuka. Di antara semua pelukan dan tepuk tangan, Bu Rina muncul dari kerumunan. Wajahnya merah. Matanya bengkak karena menangis sejak pidato tadi. Ia menghampiri Alia dengan langkah cepat, lalu langsung memeluknya. Kuat, lama, tanpa berkata apa-apa. Rafa yang terjepit di tengah pelukan itu menggeliat pelan, tapi tetap diam. "Kamu luar biasa, Nak," bisik Bu Rina akhirnya. "Saya bangga sekali." Alia menggigit bibir bawahnya,
menahan tangis yang kembali ingin pecah. Ia mengangguk dan berkata, "Kalau bukan karena ibu, mungkin saya nggak kuat sampai sini." Bu Rina mengusap kepala Alia, lalu mencium kening Rafa. Di saat itulah, rasanya semua luka yang pernah ada, perlahan mulai sembuh, tapi belum sepenuhnya hilang. Hari itu, Alia tidak hanya lulus sebagai siswa terbaik. Ia lulus dari semua malam-malam panjang yang penuh tangis. Ia lulus dari prasangka yang menekannya bertahun-tahun. Ia lulus dari rasa takut akan masa depan. Kini ia berdiri sebagai seorang kakak, seorang pejuang, dan seorang anak yang berhasil bertahan saat semua nyaris hancur. Di depan gerbang sekolah, sebelum pulang, ia menoleh ke aula yang kini mulai sepi. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan ke Rafa, "Kita bisa, Dek, kita bisa lebih jauh dari ini." Rafa membuka matanya sebentar, menatap wajah kakaknya seperti mengerti. Tapi sebelum Alia sempat melangkah, sebuah mobil berhenti pelan di pinggir jalan. Jendelanya terbuka perlahan, dan seseorang dari masa lalu duduk di dalamnya, menatap Alia dari kejauhan. Kisah Alia mengajarkan kita bahwa di tengah keterpurukan, kasih sayang dan keteguhan hati bisa jadi cahaya yang menyelamatkan. Semoga cerita ini menginspirasi dan menguatkan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita nyata lainnya yang menyentuh hati.